Sedikit catatan mengenai laras ya. Dua senapan ini sering saya pergunakan. Ini Sharpvision dengan laras 70 cm, sama-sama 70 cm, sama-sama OD9, sama-sama 9 alur. Yang membedakan adalah TR-nya, twist rasionya. Selain daripada untuk fiksasi larasnya yang ini menggunakan 3 baut ya. Satu di sini, satu sisi sebelah sana, dan satu di atas. Dan ini masuk di sini kenceng ya. Di sini juga di sini kenceng. Di sini dilas. Ini serombong ini pegangan ini dilas ke tabung. Sementara kalau Sharpvision dia masuk ke dalam laras, dalam serombong, tapi untuk ngencengkan ini hanya bergantung pada sini depan ini. Sementara laras masuk ke serombong ini agak longgar. Nah, di sini ada selotip-selotip, karet-karet saya kasih ya supaya dia tidak bergetar, dan di sini saya kasih seal, tapi tetap pada pompa 8-9 kali untuk long range jarak jauh tetap ada getaran sedikit. Nah, itu yang membedakan. Itu yang pertama ya. Sehingga akurasinya unit Pasopati PCP Monel OD27 ini lebih baik. Meskipun larasnya kelihatannya sama. Nah, kemudian kita bandingkan TR, twist ratio. Ini kalau saya cek ya dengan menggunakan alat ini saya untuk membersihkan laras ya. Saya masukkan dari sini, saya tarik. Ternyata dari pangkal sampai ke ujung dia hanya satu putaran, satu kali putaran saja. Sementara kalau untuk ini, untuk unit Pasopati Monel ini, dia dari pangkal ke ujung ini 1,5 putaran ya. Nah, karena saya tidak pernah berburu ke hutan, kenapa saya akhirnya fanatik ke laras 70 cm ya? Karena yaitu, saya tidak pernah berburu ke hutan. Padahal kalau dulu waktu saya masih kecil diajak bapak saya nembak bajing di hutan, kalau saya rasakan kalau saya bawa Diana tipe 26 break barrel ya, patah loop itu ya, itu saya panggul, itu seringkali larasnya nyantol di dahan-dahan pohon kalau kita belusukan. Itu kenapa kalau untuk hunting kemungkinan yang lebih enak adalah laras 60 cm, 65 ya, bahkan mungkin 55 cm mungkin lebih praktis itu. Tapi karena saya tidak pernah berburu di hutan, hanya nembak target biasa ya, saya senang 70 cm. Kendala yang kedua dari laras yang panjang ini adalah tasnya tidak muat. Ini kita lihat ya, ini tas yang standar, ini nggak muat. Walaupun ini nanti muscle breaker saya lepas, tetap ini selisih segini tuh. Ini ke belakang, ya tasnya nggak muat. Ini ya. Sebetulnya masih ada satu unit lagi, ini Oakleek Monel ya, custom Monel. Ini panjangnya 70 cm, larasnya dengan OD13 ya, 12 groove. Ini bahannya Monel. Tapi ini karena nggak cukup ya ini, akhirnya saya ikat-ikat seperti ini. Nah, ini males bukannya, nanti deh. Ini pembahasannya nanti lagi ya. Ini beratnya senapan ini dengan laras 70 cm OD13 dan tabung Monel pompa samping. Ini beratnya 3,85 kg. Cukup berat kalau untuk Oakleek. Nah, karena saya fanatik dengan laras ukuran 70 cm, maka saya berencana untuk membuat PCP lagi dengan laras 70 cm OD16 ya. Ini ada dua laras. Yang pertama 12 alur dengan 1/3/4 putaran, dan saya hitung twist rasionya 1:16. Dan satu laras lagi 70 cm 10 alur OD16 dengan 2/4 putaran ya, 2/4 twist. Twist rasionya TR-nya 1:12,4. Apa sih TR? Twist ratio itu adalah satu rumus di mana berapa putaran ya. Misalnya TR 1:10 adalah satu putaran di dalam 10 inch laras ya. Ini ilustrasinya seperti ini ya, muter. Jadi berapa putaran satu laras ini akan dialami oleh satu peluru. Kalau TR rasionya ini makin kecil ya, TR-nya, T rasionya makin kecil, dalam arti bahwa dia 12 inch ini sudah menghasilkan satu putaran, maka senapannya putarannya banyak, 2,25 putaran ya, ini ya. Ini 2/4 kali putaran ya. Ini 10 alur. Dengan sendirinya RPM pelurunya akan semakin tinggi, pelurunya muter ya, semakin kenceng. Kalau kena impact ke sasaran, ke target, setelah dia pelurunya masuk ya, di dalam organnya si targetnya itu dia akan mengalami rekoset ya, sehingga dia akan mengalami luka keluar yang lebih besar daripada luka masuknya.
Itu sehingga laras ini 10 groove ini 10 alur dengan TR rasio kecil 12,4 ini dengan putaran yang banyak, dia cocok untuk senapan jenis big game di mana membutuhkan daya rusak yang tinggi ya, dan senapan ini dan laras ini membutuhkan senapan yang tenaganya besar ya, yang powernya daya dorongnya besar. Sedangkan senapan jenis ini ya, laras jenis ini 12 alur ya, putarannya segini 1/3/4 dengan TR 1/16. Ini lebih cocok untuk menembak target match karena dia tidak terlalu membutuhkan tekanan pressure yang besar. Dan karena dia 12 alur, maka dia akan lebih stabil untuk jarak panjang long range. Secara teori demikian ya, karena dia lebih tahan terhadap angin samping, biasanya begitu. Nah, asumsi saya tahan terhadap angin samping itu terbukti pada senapan ini. Sharp Action ini mempunyai daya tembus yang bagus. Tapi kalau untuk 50 meter ya, atau bahkan dia memang bisa sih sampai 112 meter, ada di YouTube saya. Tapi ketahanannya terhadap angin samping kalah terhadap Uklik Monel yang 12 alur OD13 tadi yang masih dibungkus itu ya. Ini tengah-tengahnya ya, jadi dia punya daya tembus yang besar, tapi karena didukung dengan power yang besar karena PCP, sehingga dia termasuk lebih tahan angin samping ya, cukup tahan terhadap angin samping, angin besar cukup tahan karena didukung dengan tenaga yang besar. Nah ini beda nih, perbandingannya ndak apple to apple sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, kita bandingkan aja. Ini laras OD9, harusnya mau saya ganti di Sharp Fiction tadi. Ini alurnya 12, saya pikir lebih stabil untuk menembak target kertas ya. Tapi saya rasa-rasa kok jadi nanti karakternya si Sharp Fiction ini berubah ya, karena akurasinya masih bagus ya. Ini saya simpen dulu. Ini ya cara menghitung TR ya. Barangkali teman-teman ada yang mau menghitung TR senapan masing-masing ya, kira-kira seperti ini. Ada kalkulatornya sih ya, nih di screenshot cara penghitungannya seperti ini ya. Nah, kembali ke perhitungan efisiensi ya, kenikmatan memakai senapan. Kenapa si Pak Sopati ini membuat dengan laras yang kecil? Mungkin yang pertama menghemat biaya, yang kedua menghemat berat. Karena dengan saya sudah bilang tadi ya, Uklik Monel custom dengan laras 70 cm OD13 itu beratnya 3,85 kg. Jadi kalau ini dipakai ini laras 13 70 cm, kemungkinan beratnya bisa mencapai hampir 4 kg. Kenapa? Karena kita lihat ya, ini laras OD9 ya, OD9 70 cm ya. Ini hanya beratnya di 300 gram. Ya, 300 gram sekian. Ya. Sementara kalau yang 70 cm OD16 ya, kita lihat ya. Beratnya mencapai 1,1 kg. Dipotong pipanya 50 gram 1,05 kalau larasnya saja, tidak pakai pipa pralon. Ya. Yang ini juga sama. 1,1 ya, 1,1 ya, tanpa pralon 1,05 karena pralonnya 50 gram sudah saya timbang. Saya nggak keluarkan larasnya karena sudah terlanjur saya kasih oli ya, nanti belepotan semua. Oke, jadi memakai laras itu ya, memakai laras itu tergantung masing-masing kebiasaan si pemakainya, apakah dia untuk hunting ataukah untuk cuman mejeng di rumah saja ya, di kebun nembak 50 meter wirawiri jalan-jalan ndak karuan ya, kayak seperti saya ini ya, nembaknya kertas ya. Nah itu akhirnya ya, ini saya suka memakai ini merah ya, ini ada olinya ya, ini sudah saya bahas di YouTube ya, ada di YouTube saya ini. Jadi saya suka memakai 70 cm karena yaitu, karena saya bukan orang yang lapangan, bukan orang yang menembak di hutan. Jadi saya memakainya larasnya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya nanti senapan PCP saya jadi, apalagi saya bikin yang double tabung ya. Tabungnya OD32 dan OD27. OD32
3 mm, OD27 2,8 mm dengan memakai laras yang beratnya 1,05 kg. Kemungkinan berat senapan double tabung Monel itu mencapai 5 kg lebih sedikit, atau mungkin bisa 6 kg kemungkinan ya. Tapi ya nggak apa-apa karena saya hanya memakai di rumah saja. Sementara kalau senapan-senapan yang untuk hunting seperti ini beratnya 3,3, 3,2, 3,3 ya. Teleskopnya 300 gram. Ini teleskopnya kecil, teleskopnya 100 gram. Ini untuk uklik termasuk berat Sharp Fiction. Kira-kira 3,1 beratnya ini. Oke, itu aja. Salam satu laras untuk teman-teman semua ya. Jadi ini sedikit saya membahas mengenai TR ya, twist ratio. Kira-kira cara ngitungnya, cara gampangannya seperti ini. Kemungkinan saya masih salah karena saya belum baca lebih lanjut mengenai artikel-artikel dan referensi mengenai twist ratio ya. Tapi oke lah, ini sudah terlalu lama ya pembahasannya ya. Salam satu laras ya untuk teman-teman semua. Apapun laras yang dipilih semua masing-masing tergantung hobi, kesukaan dan aliran kepercayaan masing-masing. Oke? Ya.